Mengunjungi Sumatera Barat belum sah rasanya kalau tidak mampir ke kota Bukit Tinggi. Kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat yang penuh dengan sejarah. Di kota ini pernah menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia, setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua ke Yogyakarta. Bukit Tinggi juga dikenal sebagai kota perjuangan dan tempat kelahiran sejumlah tokoh pendiri bangsa. Salah satunya adalah Muhammad Hatta yang merupakan salah satu tokoh proklamator. Tapi, hal-hal menarik tentang Bukit Tinggi tidak hanya itu. Mau tahu telah merangkum 6 fakta diantaranya yang dikutip dari berbagai sumber. Biar enggak makin penasaran, ayo kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, supaya kamu enggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya yang ada di Indonesia. Kota kolonial yang diciptakan Belanda. Bukit Tinggi tidak lahir dari rahim kebudayaan Minangkabau. Itulah kalimat yang pernah dikatakan Bung Hatta. Berdasarkan sejarah, Bukit Tinggi diciptakan oleh Belanda untuk menggempur kaum Padri pada tahun 1826. Pada awal pembangunannya, Belanda memberi nama Fort de Kock untuk kota berhawa sejuk ini. Fort de Kock merupakan sebuah benteng di puncak bukit. De Kock diambil dari nama seorang perwira Belanda yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, kekuatan pemerintah kolonial Belanda semakin menguat. Benteng ini pun berkembang menjadi sebuah kota administratif. Punya jam gadang kembaran Big Ben. Bukit Tinggi memiliki jam gadang yang tidak kalah dengan menara Big Ben di London. Menara yang menjadi ikon Bukit Tinggi ini mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu hal yang serupa dari ikon Bukit Tinggi ini dan London adalah mesin yang dipakai di dalam kedua menara ini. Ternyata, mesin yang digunakan pada jam gadang sama persis dengan mesin yang digunakan di Big Ben, yang dibuat oleh perusahaan dari Jerman, dan mesin jam ini hanya ada 2 unit di dunia. Pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua. Pada agresi militer Belanda yang kedua ini, pihak Belanda menangkap Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh penting lainnya. Akibat agresi militer ini, Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara jatuh ke tangan Belanda. Pemerintahan darurat Republik Indonesia ini tidak berlangsung lama. Usai Kabinet Hatta menandatangani perjanjian dan Bukit Tinggi hanya menjadi ibu kota sementara sampai tanggal 13 Juli 1949. Pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera, terutama pada bidang tekstil dan pakaian. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Dari sektor perekonomian, produk domestik regional bruto, Bukit Tinggi berada di urutan kedua setelah Padang, dengan sektor perdagangan dan jasa menjadi sektor dominan yang menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat. Menjadi kota wisata sejak 1984. Sebelum diresmikan sebagai kota wisata, sektor pariwisata telah menjadi sumber ekonomi masyarakat Bukit Tinggi. Namun, upaya pengembangan wisata sebagai landmark Bukit Tinggi saat itu belum maksimal, karena ada kekhawatiran akan imbasnya, seperti kehadiran wisatawan yang mempengaruhi tatanan nilai dan agama. Pemerintah lalu memaksimalkan sosialisasi untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang wisatawan. Upaya tersebut berhasil menjadikan Bukit Tinggi sebagai kota wisata pada tanggal 11 Maret 1984. Surga pecinta kuliner. Bukit Tinggi merupakan surga bagi para pecinta kuliner. Bukit Tinggi terkenal dengan masakan-masakannya kaya akan cita rasa. Misalnya, nasi kapau, yang merupakan hidangan yang berasal dari sebuah nagari atau desa yang bernama Kapau, yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wujudnya seperti nasi Padang, yang disajikan dengan banyak pilihan lauk pauk untuk menemani nasi putih.
Itu tadi fakta-fakta tentang Bukit Tinggi. Semoga bisa menambah wawasan dan membuatmu tertarik untuk berkunjung ke mantan ibu kota negara kita ini. Dari mau tahu, sekarang jadi tahu. Terima kasih sudah menonton.